Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Semoga kita semua merupakan saya ini dari khususnya fokus hukum akan mengadakan penyuluhan atau sosialisasi. Namun mungkin sebelum kita masuk ke acara kita, ada baiknya kita saya akan dan juga adik-adik siswa-siswi SMA Swasta Kampus Medan yang saya cintai. Patutlah pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan karena rahmat-Nya kita disebut. Mungkin acara selanjutnya adalah ada sambutan dari Kepala Sekolah SMA Swasta Kampus Medan Ibu Pasari SPD kepada Ibu Menteri. Hadirin bisa berkenan. Kami mengucapkan terima kasih buat adik-adik semua atas penyelenggaraan sosialisasi pada pagi hari ini mengenai pendidikan anti korupsi. Jadi harapannya melalui korupsi pada siswa SMA Kampus Medan. Jadi nanti kakak-kakak kata di sini akan menjelaskan bagaimana itu korupsi, apa itu korupsi, kemudian nanti apa dampaknya, bahkan nanti mereka juga akan menjelaskan contoh-contoh masalah kejujuran, ya kan? Dari kejujuran ini dipersiapkan mulai dari sekarang. Jadi nanti kegiatan sosialisasi ini dapat berjalan dengan baik, seluruh anak didik dapat mengikuti dengan baik. Oke, selamat pagi untuk kita semua. Jadi saya hormati dosen pembimbing kami Bapak Dosen SHM kemudian Ibu Kepala Sekolah SMA Swasta Kampus Medan, Ibu Maya Pasar Ibu SPD, dan juga adik-adik siswa-siswi SMA Swasta Kampus Medan yang saya cintai. Patutlah pertama-tama kita mengucap syukur kepada korupsi. Jadi saya harap adik-adik siswa-siswi di sini mau mendengarkan, bisa memahami, dan mau menginspirasi. Dan bisa kiranya korupsi pada siswa SMA Kampus Medan yang ini dinyatakan dibuka. Negara kita ini, bahkan di negara kita ini maju itu adalah budaya korupsi yang masih sangat tinggi. Jadi mungkin pembahasan kita pada hari ini bukan sampai pembahasannya itu adalah budaya korupsi yang masih sangat tinggi. Jadi mungkin pembahasan kita pada hari ini bukan sampai pada saat usia adik-adik pada saat sekarang ini, mungkin di usia 16 sampai 18 tahun kita kira-kira adik-adik sudah mengenal apa saja bentuk tindakan korupsi, sehingga kita semua bisa mengantisipasi supaya nilai-nilai moral. Apa itu arti dari korupsi? Menurut KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, baik itu perusahaan, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi maupun atau orang lain. Selanjutnya, korupsi ini merupakan seperti kebutuhan bagian keluarga atau membayar utang. Sedangkan tekanan eksternal ini dapat
kami kurang ngerti gitu. Jadi boleh langsung angkat tangan, silakan bertanya. Ya jangan takut, ya sebisanya abang jawab. Betul itu sih. Ya, selamat. Perkenalkan namanya, kelasnya. Baru Perkenalkan, nama saya Lamon Torus. Saya dari kelas 10. Abang ini Sitorus juga. Menurut saya, kalau tindakan korupsi dalam kehidupan sehari-hari itu berupa penyalahgunaan uang. Contohnya, kita kasih uang jajan untuk sekolah, misalnya kita bikin 5.000, kita tambahkan dengan cara bilang kepada orang tua ada kita uang ini jadi tambah 2.000 sekitar itulah. Oke, dah. PTN aja, tapi ternyata memang dari dini itu kita memang udah hidup di lingkungan yang korupsi itu. Terima kasih Bang Anas. Untuk menanggapi itu, siapa namanya? Rosalia. Rosalia. Rosa Aulia. Rosalia. Korupsi terjadi di lingkungan sekolah atau itu pidana. Ya, pidana gimana? Yang menggelapkan uang masyarakat untuk haknya sendiri. Mencalonkan diri ketua OSIS itu jadi kepala daerah misalnya, supaya kita bayangkan seberapa mengerikan ya jika di tahap waktu sekolah aja sudah menumbuhkan bibit-bibit politik uang itu. Tentang tindakan korupsi yang terjadi di sekolah. Siapa yang tadi pagi bolos? Atau datangnya terlambat? Pernah bolos, datangnya terlambat? Pernah? Oh, baik-baik orang ini. Terlambat? Pernah? Terlambat. Siapa lagi? Atau enggak yang kemarin-kemarin bolos? Kenapa bolos kalau ada datang terlambat itu disebut korupsi? Karena sebenarnya itu bukan korupsi yang berbentuk materi ya, tapi itu korupsi kita terhadap waktu. Bayangin orang tua kalian udah capek-capek kerja siang malam, tapi kalian malah nggak masuk ke kelas. Jadi guru tersebut menambahkan nilai kepada muridnya itu yang termasuk anaknya itu. Disebut sebagai korupsi. Kan tadi kakak bilang kalau korupsi itu bisa mulai terjadi itu di lingkungan paling kecil di sekolah. Dengan sikap kita yang tidak jujur, kan ada tugas nih dari guru itu kita disuruh gurunya isi apa? Dengan persetujuan dia bermasalah atau tidak? Gitu kan? Jawaban saya nggak masalah. Tapi kalau kita marah, kenapa nggak jatuhnya itu karena jadi diskusi? Kenapa jadi kalian lihat, ya kan? Kalian lihat, kalian ambil semua, kalian tulis. Nah, pertanyaannya, apakah dalam prakteknya sehari-hari hal yang kalian perbuat orang-orang yang korupsi? Oh iya, udah terlalu karena oke. Satu pertanyaan ya Bang ya. Menurut abang dan kakak sekalian, apa yang cocok untuk orang-orang yang korupsi? Dalam lingkup apa? Secara umum. Secara umum kan. Saya dijawab sih, tapi jadi jawabnya dari hukum, dari segi hukum ya. Kalau kalian tanya Bang, jadi daripada itu ada yang mau jawab? Soalnya aku boleh? Oh, jawab. Pertanyaannya, Bang, jadi apa namanya hukuman atau konsekuensi ya bagi orang yang melakukan korupsi itu apa Bang? Atau biar gue jawab dulu, baru gue tambahin. Oke, sedikit ya, abang sampaikan ya sebelum ditunjukkan data validnya. Segala sesuatu tindakan yang bertentangan dengan masyarakat ya itu diatur di dalam hukum ya, umumnya itu di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Jadi hukum pidana itu secara singkat yang abang biarkan paham itu bisa kita membunuh, perampok, mencuri, bahasa sedikit kasar itu memperkosa orang, itu semua diatur dalam KUHP. Tapi di luar dari KUHP secara umum untuk menjelaskan tentang sebuah perbuatan dan konsekuensinya, ya negara kita itu akan mempertimbangkan dan membuat suatu undang-undang, ya, untuk menentukan siapa yang melakukan, turut melakukan, dan apa konsekuensi dan hukuman yang ketika dia melakukan itu. Ini contohnya ini boleh dicontohkan satu pasal yang ada pidananya. Ini mulai di pasal 910 itu. Nah, ini contohnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ya. Undang-Undang Republik Indonesia 319 tentang korupsi. Nah, jadi kalau ada tanya tadi tentang apa sebab sanksi seseorang yang melakukan korupsi, ya. Singkatnya, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara dapat dipidana penjara dengan seumur hidup atau pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan paling denda sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Ini kan bingung dengan ngomong ini kan. Tapi singkatnya kayak gini. Ya, ketika seseorang pejabat melakukan korupsi, ya, seminimal-minimalnya dia itu akan dipenjara 4 tahun, ya, atau paling lama 20 tahun atau terberat seumur hidup. Tahu seumur hidup di penjara itu maksudnya apa? Bukan? Jadi gimana contohnya? Kalau umur abang 40 pas membunuh orang terus dihukumi seumur hidup, berapa abang di hukuman? Berarti bang itu kan sampai dia bapak 80 tahun atau sampai dia mati. Mana jawab kata yang menurutnya 40 tahun di penjara angkat tangan. Yang sampai mati angkat tangan. Sabar dulu ya, yang 40 tahun dulu angkat tangan. Yang menurutnya sampai dia mati. Lebih banyak yang menurut kalian sampai mati aku dulu. Jadi menurut abang kakak gimana? Aku sih jawab, biar kalian berinteraksi. Sekarang itu tidak ada lagi, tetapi maksimal itu 20 tahun. Walaupun dia dipidana seumur hidup, tetapi maksimal dia di dalam penjara 20 tahun. Gitu. Ya, makasih. Dendanya itu 500 juta rupiah. Itu kita masuk pidana 10 tahun plus denda 500 miliar. 500 juta itu tetap harus dilaksanakan. Jadi kalau kita nggak punya uang 500 miliar itu kayak mana? Jadi kalau kita nggak punya uang 500 miliar itu kita tetap diganti dengan pidana kurungan. Jadi 500 miliar itu ada 500 juta itu ada tektokan sama hak. Kita mau ya, bang semua, sampai salah ya. 1, 1, 2. Saat itu kita kayak menabung, tapi ada potensi untuk menaikkan suku bunganya. Itu ada. Ya, kalau investasi itu dengan kayak kita menabung di sebuah keuntungan, kita seperti menanam saham lah. Menurutnya sebuah investasi apa? Uang kaya. Tadi seperti abang bilang, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Yang namanya dapat hak untuk masyarakat seperti bantuan sosial itu bakal dikorupsi atau dipangkas terus-menerus setiap jabatan. Berarti itu berapa? Hukum